Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk kali ini saya mau mencoba mendeskripsikan, melukiskan kepada kita tentang indahnya, nikmatnya, baiknya, bahagianya surga itu yang dikemukakan oleh kitab suci Alkitab kita. Nah, sesungguhnya apa yang dikemukakan ini pun, yang dideskripsikan, yang dilukiskan, betapa dahsyatnya, betapa indah dan nikmatnya surga itu yang akan kita tempati kelak secara real, secara nyata, itu belum terungkap secara lengkap, secara sempurna. Itu hanya bagian-bagian kecil yang boleh kita terima, yang mampu kita pahami untuk saat ini. Sesungguhnya surga itu begitu luar biasa, tidak ada kata-kata yang indah, tidak ada perasaan yang bisa kita bayangkan untuk saat ini. Bahkan apa yang kita rasakan begitu indah untuk saat ini. Surga kelak yang akan kita nikmati itu jauh lebih dahsyat, itu jauh lebih indah, itu jauh lebih mulia. Tetapi sejauh apa yang dikemukakan oleh Alkitab, saya coba lukiskan, saya coba sampaikan kepada kita, supaya kita berbahagia, supaya kita bersuka cita, dan supaya kita memiliki pengharapan yang sungguh-sungguh luar biasa. Dan kemudian kita memiliki gairah yang sangat besar, hati kita berkobar dengan Tuhan, dan kita rindu ke tempat itu. Oke, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang surga ini, saya coba bacakan kitab suci bagi kita ya. Sebenarnya lukisan tentang surga itu kita temukan secara lengkap di dalam Wahyu pasal yang ke-21, mulai dari ayat yang ke-9 sampai Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai ayat 5 ya. Tetapi saya coba bacakan kepada kita pasal 22 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di kedua sisi sungai itu, ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi ini sangat mungkin pohon kehidupan yang pernah ada di Taman Eden. Tidak akan ada lagi yang terkutuk. Tahta Allah dan anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Malam pun tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Nah, ini hanya bagian-bagian kecil bagaimana surga itu dideskripsikan. Sebelum lebih lanjut saya sampaikan lukisan-lukisan indahnya, nikmatnya surga itu, saya sampaikan beberapa hal kepada kita, fakta-fakta tentang surga. Yang pertama, surga itu adalah suatu tempat. Surga itu adalah tempat. Saya pernah secara tidak sengaja, saya lihat di video di YouTube, ada anak muda namanya Elia Miron. Dia bilang, ingat bahwa surga itu bukan tempat, tetapi suasana. Nah, saya heran anak itu. Apa yang saya pelajari, apa yang saya tahu selama ini, membuat saya jadi berpikir untuk belajar lagi. Kenapa anak ini mengatakan demikian? Saya lihat di foto-fotonya itu dia berkolaborasi dengan gereja Reform. Masa ia seperti itu? Nah, sesungguhnya ini salah. Ini kurang lengkap, ini kesalahpahamannya. Surga bukan hanya suasana. Memang ada suasana surga yang akan kita deskripsikan, yang akan kita jelaskan. Tetapi surga itu adalah tempat juga. Itu yang sebenarnya. Ya, dari segi kebahasaan saja, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit di sini samayim, itu surga juga. Bumi adalah tempat, bukan suasana. Bumi memang suasana juga bisa, tetapi bumi pun tempat. Masa menciptakan tempat lalu suasana? Kalau bumi diciptakan, langit diciptakan sebagai tempat juga. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Demikian juga dalam bahasa Yunani ya. Uranos itu ya, itu bukan suasana, itu tempat. Nah, saya akan coba bacakan beberapa ayat bagi kita yang menunjukkan bahwa surga itu adalah tempat.
Di dalam Ulangan pasal 26 ayat 15 ya, dituliskan di situ. Musa berkata, "Jenguklah dari tempat kediamanmu yang kudus dari dalam surga." Lalu Salomo juga berdoa, "Dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga mendengarnya di tempat kediamanmu di surga." Jadi surga itu bukan hanya suasana, surga itu tempat. Seperti misalnya Jakarta, Medan, Bandung, itu tempat. Itulah yang disediakan oleh Tuhan ketika Dia berkata dalam Yohanes pasal 14, "Aku pergi kepada Bapa dan menyiapkan tempat bagimu." Jadi surga adalah tempat, sungguh-sungguh tempat. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, surga adalah tempat yang Allah sediakan bagi umat yang berada dalam Yesus Kristus. Dia berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Yohanes pasal 14 ayat 2. Jadi, memperhatikan lukisan tentang surga itu sebenarnya dapat membawa kita untuk membayangkan suasana yang menyenangkan, ya, penuh dengan kemuliaan dan kebahagiaan. Nanti kita deskripsikan lebih lanjut lagi, ya. Keadaan kita di surga kelak, bahwa kita memiliki tubuh kebangkitan. Kalau saat ini kita punya penyakit, badan kita kurang baik, jangan khawatir. Ada kebahagiaan yang luar biasa, bahwa kelak di surga kita memiliki tubuh yang sempurna, tubuh yang sudah diubahkan, tubuh kebangkitan yang tanpa penyakit, yang tanpa kekurangan, dan tubuh itu adalah tubuh yang mulia, tubuh yang sempurna, ya, tubuh surgawi, tubuh yang indah, tidak ada penyakit, ya. Bisa dibaca dalam 1 Korintus pasal 15 tentang kebangkitan kita, ya, kebangkitan tubuh, ayat 49 dan ayat 52. Setiap orang dapat saling mengenal di surga. Jadi kita kenal, orang-orang yang kita kenal sekarang, nanti kelak kita kenal. Bahkan nama-nama yang tercatat untuk saat ini, itu nama kita kelak di surga. Identitas itu tidak akan hilang. Jadi nama saya misalnya Hasrat, itu nanti nama kita di surga. Jadi jangan suka ganti-ganti alias itu tidak bisa dibenarkan, ya. Jadi dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang Lazarus, Lazarus namanya di bumi, dan di surga pun nanti namanya Lazarus, ya. Jadi Markus mencatat orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Markus pasal 12 ayat 25. Dalam keadaan telah diubahkan, semua penghuni surga menjadi satu keluarga, di mana tingkat kualitas kasih satu sama lain sama tingkatnya. Dan ini kasih yang sempurna. Mengapa? Karena kita sudah disempurnakan adanya di surga itu. Begitu indah, begitu dahsyat, begitu nikmat bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu Raja kita, itu Raja di atas segala raja. Kemudian, apa yang kita lakukan? Apa pekerjaan kita di surga? Tidak mungkin kita diam saja. Tidak mungkin kita tanpa pekerjaan, tanpa kegiatan. Di surga ada kegiatan yang kita lakukan. Secara umum, secara mendasar, kegiatan yang kita lakukan bukan lagi mencari uang untuk kehidupan, bukan lagi mencari uang untuk menutup cicilan, membayar cicilan setiap bulan. Ini kan pergumulan-pergumulan saat ini, anak-anak sekolah dan sebagainya. Bukan, kegiatan kita disimpulkan dalam satu kata, penyembahan, persekutuan indah dengan Tuhan, senantiasa menyembah kepada Tuhan. Surga adalah tempat bekerja tetapi tanpa kutuk, jerih lelah karena dosa. Allah pencipta adalah Allah yang senang bekerja, sehingga Ia menciptakan manusia dengan karakter yang sama, yaitu bekerja. Jika pada mulanya Allah menjadikan manusia sebagai makhluk bekerja, di surga nanti manusia masih tetap bekerja, tetapi sama sekali jauh dari kutuk dan kejenuhan, ya, dan akan selalu senang dan bahagia. Pekerjaan di surga tentulah tidak dapat diketahui secara pasti, tetapi saya mau katakan kepada kita bahwa semua dihubungkan dengan penyembahan dan pemuliaan kepada Allah, ya.
Namun beberapa di antara dinyatakan oleh Alkitab. Pekerjaan manusia di surga tersebut ialah selalu bersekutu dengan Tuhan dan dengan sesama, tanpa harus merasa curiga atau menimbulkan kebencian antara sesama manusia. Sudah tidak ada lagi, sudah tidak ada kebencian, perkelahian, kutuk, laknat, kejenuhan, dan sebagainya. Itu tidak ada di sana. Semuanya kebahagiaan, keindahan, kesenangan. Dan saya mau lukiskan dengan cara apapun, tetap tidak cukup untuk menjelaskan betapa indahnya, betapa dasarnya, betapa baiknya, betapa nikmatnya surga yang akan kita tempati kelak. Manusia akan selalu bernyanyi, memuji Tuhan, dan beribadah kepadanya. Itu di dalam Wahyu pasal 22 ayat 3. Di sana pun manusia akan tetap melayani Yesus Sang Raja siang dan malam. Jika disebut melayani, tentu ada pekerjaan yang harus dikerjakan dan diselesaikan. Hanya saja semua dengan anugerah dan kekuatan Tuhan. Tak ada keluh kesah dan kelemahan. Bentuk pekerjaan pelayanan itu begitu indah, begitu menyenangkan, dan begitu nikmat dalam kehidupan di sana kelak. Saya coba bayangkan betapa nikmatnya kita rasakan persekutuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup kita yang tanpa keluh kesah, tanpa noda kejahatan, tanpa noda dosa, tanpa noda hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Semua dalam bentuk kemuliaan Tuhan. Tubuh dalam kemuliaan, tubuh dalam hal kesempurnaan. Semuanya kita nikmati. Inilah deskripsi tentang surga. Saya coba jelaskan ya apa yang barusan kita baca tadi di dalam Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 5 ya. Di sana tanpa dosa dan kecemaran. Di surga tanpa penderitaan, tanpa penyakit, tanpa cacat. Kalau ada di antara kita saat ini sakit-sakit, memiliki kelemahan tubuh, di sana nanti tidak ada. Kita punya gairah untuk saat ini. Sebab apa? Di tempat sana yang akan kita tuju itu tanpa sakit, tanpa kelemahan, tanpa kesusahan, tanpa pertikaian, tanpa dosa. Semua penuh dengan kemuliaan, semua penuh dengan keindahan, kebahagiaan, kenikmatan. Kita boleh bersuka cita dong. Amin Bapak Ibu. Baju-baju seindah begini, perhiasan-perhiasan yang indah yang kita miliki, itu tidak berlaku di surga. Ya, saya punya cerita ya. Cerita mungkin fiktif. Ada orang kaya, dia punya banyak permata, perhiasan emas. Dia mati, memang dia masuk surga. Dan dia ngotot. Dia mau bawa emasnya, perhiasan-perhiasan yang dianggap paling mahal, paling mewah di dunia ini. Dia bawa ke surga. Setelah dia sampai ke surga, dia kaget. Mengapa? Benda-benda di sana semua jauh lebih indah daripada emas-emas yang dia bawa. Akhirnya secara malu-malu dia sembunyi, dia mau buang. Dan malaikat bilang, jangan buang sampah sembarangan dong. Apa maksudnya? Semua yang indah-indah, batu permata, perhiasan, emas, berlian, dan sebagainya yang kita anggap sangat indah untuk saat ini. Perhiasan yang mahal, yang mewah, itu hanya akan menjadi sampah di surga. Sebab di sana ada barang-barang yang jauh lebih indah. Ini suasana surga. Ini keadaan surgawi yang begitu indah, mulia, bahagia, dan nikmat itu. Jadi kemudian surga itu penuh dengan keindahan surgawi. Kita memiliki dan memancarkan kemuliaan Allah. Sungguh tak terkatakan dan sungguh-sungguh sempurna. Apa yang saya lukiskan ini, apa yang saya sampaikan dengan kata-kata ini, itu belum cukup untuk menjelaskan, mendeskripsikan tentang surga yang sesungguhnya. Betapa indahnya. Surga itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Allah yang bersemayam di surga memiliki tempat yang indah sekali. Bila orang kaya di dunia ini memiliki tempat-tempat dan rumah yang indah, ini hanya akan menjadi sampah jika dibanding dengan tempat-tempat indahnya di surga itu. Manusia pertama mengalami kebahagiaan, bersekutu dengan Allah di Taman Eden. Dengan cara demikian, saat seperti itu nanti kita juga menikmati kembali seindah-indah Taman Eden itu. Kemudian surga itu begitu indah, begitu mewah.
Ada benda-benda yang mahal seperti emas, batu yaspis, batu mirah, nilam, unam, sardis, ratna, cempaka, lazuardi, kecubung, krisopras, beril, mutiara. Ini melukiskan apa yang dibanggakan oleh manusia di dunia sudah tidak berlaku lagi di sorga. Sebab di sana ada benda-benda yang jauh lebih indah, lebih mewah. Ya, semua raja dan semua orang akan sujud di hadapan takhta Anak Domba yang memancarkan cahaya kemuliaan. Cahaya kemuliaan Yesus yang luar biasa menyebabkan benda-benda penerang tidak diperlukan. Di hadapan Yesus semua kegelapan dosa akan tersingkir dan tidak mampu mendekatinya. Sungai-sungai yang mengalir dan pohon-pohon kehidupan melukiskan keindahan surga dan pemandangan yang menyenangkan. Ya. Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai 2. Orang merasakan kepedihan dan penderitaan di dunia karena dosa, tetapi di surga kelak semua itu akan sirna, sudah tidak ada lagi. Betapa indahnya, betapa mewahnya surga itu. Bapak Ibu, saya yakin semua kita pasti mau menuju ke sana. Sebaliknya, kalau tidak akan ke sana, orang akan masuk neraka. Dan di neraka, suatu tempat yang sebaliknya sangat mengerikan, sangat menyiksa, sangat berbahaya. Saya akan bahas di videoku yang lain. Ya, betapa mengerikannya, dahsyatnya, siksaan yang luar biasa di neraka. Waduh, jauh-jauh dari hidupku. Sekarang mari kita pastikan kita masuk surga. Caranya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab di surga noda, dosa, kejahatan tidak boleh ada di sana. Dan Tuhan Yesus memiliki kemungkinan, Dia satu-satunya yang mampu menghapus dosa, menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita pastikan keselamatan itu sejak saat ini. Kalau kita sudah terima Yesus, maka saya sampaikan, selamat bergabung di surga bersama dengan Tuhan Yesus kelak. Tuhan memberkati kita, selamat berbahagia. Amin. Hidup hasratku